Here's the worship, here's
do everything. Jesus, you're the best part. What a gift we have in Jesus, unending joy, amazing love. This we know you're still the reason of everything. Jesus, you're the best part. 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 Oh, Jesus, you're the best part. Shalom, warga kerajaan yang sangat dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan kami, dengan saya khususnya Pastor Samuel Yusuf. Dan kali ini saya akan membawakan tema Natal kita, yaitu dengan judul The Visitation atau Lawatan. Nah, ayat mas kita terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-68. Berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan English yang dari ESV English Standard Version, saya bacakan supaya kita bisa melihat ada satu perbandingannya. Lukas 1 ayat 68 dalam ESV berkata, Blessed the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people. Saudara, dari dua versi ayat ini ada sedikit perbedaan yang saya mau ungkapkan di sini, karena di dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan for he has visited and redeemed his people. Visited and redeemed itu berarti adalah kata past tense. Berarti sudah ditebus dan sudah dilawat. Nah, walaupun peristiwa lawatan ini sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus lahir dan waktu Yesus mati, dia menebus dosa kita di atas kayu salib di Golgota. Tetapi dua peristiwa ini amat sangat penting untuk kita lihat. Itu sebabnya Bapak Gembala Senior kita mencanangkan the visitation untuk Natal ini. Nah, ada 3 pernyataan penting, pertanyaan penting yang saya juga kutip dari pernyataan Bapak Gembala kita Pak Arifin, berkata, what visit bring for? Apa yang lawatan akan buat atau bawa bagi kita? Yang kedua, why God visited us? What and why? Yang ketiga adalah bagaimana? Who is? Siapa yang melawat kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dengan pengertian yang lebih dalam. Yang pertama, what visit bring us? Apa yang lawatan bawa bagi kita? Kata melawat dalam bahasa Yunaninya adalah episkeptomai atau punya arti. Dengan kata lain, to inspect, datang untuk memeriksa. To select, datang untuk memilih. To go to see, pergi untuk melihat. To look out,
datang untuk memperhatikan. Nah, apa yang lawatan bawa bagi kita? Satu, kita lihat dari Alkitab tentang Exodus pasal 4 ayat 30 sampai 31. Lawatan atau visitor merubah kesengsaraan menjadikan hidup kita indah. Dalam Keluaran 4 ayat 30 ayat 31 dalam bahasa Indonesia berkata demikian. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Sekarang saya bacakan ayat 31 dalam bahasa Inggris. And the people believe it. And when they heard that the Lord has visited the people of Israel, and then he had seen their affliction, they bowed their head and worshipped. Jadi kata visited di sini, Tuhan mengindahkan orang Israel. Karena lawatan atau visited merubah kesengsaraan menjadi suatu keindahan. Yang kedua sekarang pengertian visited yang kita ambil, Jesus raised up the young man in Nain. God has visited his people. Dalam ayat Lukas 7 ayat 16 dikatakan, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, fear seized them all, and they glorified God, saying, a great prophet has risen among us, and God has visited his people. Kata lawatan yang kita canangkan di sini mempunyai arti bahwa Yesus telah melawat kita lebih hebat daripada para nabi-nabi melawat umatnya pada zaman dahulu. Jadi yang kedua, lawatan Yesus lebih hebat daripada lawatan para nabi-nabi zaman dulu. Yang ketiga, dikatakan God visit his people just like a sunshine from high. Katakan dalam Lukas 1 ayat 78 dan 79 berkata demikian dalam bahasa Inggris. Because of the tender mercy of God, whereby the sunrise shall visit us from on high. 79, to give the light to those who sit in the darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Lukas 1 ayat 78-79, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Because of the tender mercy of God, whereby of the sunrise shall visit us from on high, oleh karena belas kasihan dan dari Allah kita, dengan mana ia telah melawat kita seperti surya pagi dari tempat yang tinggi. Dan pengertiannya, karena lawatan Tuhan, maka hidup kita disinari oleh surya pagi dari tempat yang tinggi dan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahteranya Tuhan. Sekarang yang kedua, saya bawa taruh kalau tadi bicara what visit bring us, sekarang why us to be visit, why to be visited us, mengapa kita perlu mengalami lawatan Tuhan? Why God visit us? Jawabannya adalah to redeem us, untuk menembus kita. Kata redeem, bahasa Yunaninya adalah litrosis, atau dengan pengertian ransoming, atau membayar tebusan, redemption for deliverance, atau membayar sebuah harga untuk dibebaskan dari semua beban dan belenggu. Karena lawatan Tuhan yang datang kepada kehidupan manusia, yang Tuhan lakukan dengan mengirim Sang Putra untuk berinkarnasi menjadi manusia dan menyerahkan kehidupannya dengan mati di kayu salib,
sehingga kita manusia yang percaya kepadanya bisa dapat kehidupan yang indah di bumi sekarang ini dan juga kehidupan kekal bersama dengan Dia di bumi yang baru di dalam kekekalan nanti. Kata redemption atau kebebasan, mari kita lihat lebih dalam pengertian Mazmur 111 ayat 9 berkata bahwa dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Yang kedua, kata kebebasan saya juga ambil bahwa to redeem Israel from all his iniquities, untuk membebaskan bangsa Israel dari segala kesalahannya. Mazmur 130 ayat 7-8 berkata demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. God visit on earth, take his own people from the Gentile. Karena lawatan Tuhan, maka Tuhan memilih kita untuk menjadi umat-Nya. Nah, sekarang kita lihat satu pengertian dalam Kisah Rasul. Pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah memutuskan menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih satu umat dari antara bagi umat-Nya. Karena lawatan Tuhan, maka kita yang bukan umat Tuhan bisa menjadi umat pilihan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, who visit us? Siapa yang melawat kita? Of course, Tuhan. Nah, pengertian ini adalah Bapa melawat kita dengan mengirimkan Sang Putra. Jesus is the only Savior that visit us, that inkarnasi menjadi manusia. Yesaya 43 ayat 1 dan ketiga. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga kerajaan, karena lawatan Tuhan, maka kita menjadi umat pilihannya Tuhan. Tuhan menebus kita, Tuhan melawat kita. Ayat terakhir, saya bacakan dalam Lukas 2, ayat 10-14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini, 2000 tahun yang lalu, Tuhan melawat umat-Nya. Hari ini, 2000 tahun yang lalu, telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita di kota Daud. Juru selamat adalah penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal dan selamat menikmati lawatan dan penebusan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.